Pernahkah Anda merasakan suatu perubahan dalam diri Anda yang membuat segalanya tampak berbeda? Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa ada panggilan yang lebih dalam, menunggu untuk dijawab. Tanda-tanda bahwa kita telah terbangun dan tidak dapat kembali ke kehidupan tanpa kesadaran bisa muncul dengan cara yang tak terduga. Dalam perjalanan spiritual ini, kita mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan, tetapi tentang pencarian makna yang lebih dalam dan hubungan yang lebih autentik dengan diri sendiri serta orang lain. Mari kita telusuri 6 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa Anda sedang mengalami transformasi yang mendalam ini. Ketika kita melangkah di jalur pertumbuhan spiritual, salah satu tanda paling mencolok adalah perubahan dalam sensitivitas emosional kita. Perubahan ini bukan hanya terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespons dunia dalam diri kita. Kita mungkin mulai merasakan empati yang lebih dalam terhadap orang lain, suatu pengalaman yang bisa membuat kita tersentuh bahkan oleh hal-hal kecil. Misalnya, seorang teman yang menceritakan kesedihan mereka mungkin membuat kita merasa seolah kita juga merasakan beban yang mereka bawa. Hal ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa kita telah melampaui batasan ego kita dan membuka hati untuk memahami pengalaman orang lain. Dalam sebuah kutipan, C.S. Lewis mengatakan, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kesedihan orang lain, pada gilirannya tidak akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Ini menggambarkan betapa pentingnya empati dalam hidup kita. Ketika kita mulai menyadari dan menghargai perasaan orang lain, kita mengembangkan hubungan yang lebih dalam dan berarti. Namun, sensitivitas ini juga bisa terasa sebagai beban di awalnya, karena kita mungkin merasa tertekan oleh emosi yang muncul. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk melihat sensitivitas ini sebagai tanda pertumbuhan spiritual. Ini adalah panggilan untuk memperdalam hubungan kita, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih mampu untuk merenungkan dan memahami perasaan kita sendiri, serta bagaimana perasaan itu berhubungan dengan pengalaman hidup yang lebih luas. Kita mulai menyadari bahwa setiap emosi, baik suka maupun duka, memiliki makna dan pelajaran yang berharga. Contoh nyata bisa ditemukan dalam cerita seorang guru spiritual yang berbagi tentang perjalanannya menghadapi kehilangan. Setelah mengalami kehilangan orang terkasih, dia merasakan kedalaman kesedihan yang luar biasa. Namun, dalam prosesnya, dia menemukan kekuatan dalam merangkul rasa sakit itu, memahami bahwa perasaan ini bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan bagian dari pengalaman hidup yang kaya. Dia belajar untuk mengubah kesedihannya menjadi empati, membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Dengan cara ini, kita mulai melihat perubahan sensitivitas emosional kita sebagai berkat, bukan kutukan. Sensitivitas kita membawa kita lebih dekat pada kebenaran diri dan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Ketika kita menerima dan merayakan perubahan ini, kita membuka pintu untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Penerimaan adalah salah satu pelajaran paling mendalam yang bisa kita pelajari dalam perjalanan spiritual. Saat kita berusaha untuk terhubung dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita, kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dan ketakutan yang mengikat. Namun, penerimaan sejati bukan berarti kita pasrah pada keadaan, melainkan mengakui dan merangkul segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Dalam pandangan seorang filsuf terkenal, Epictetus, bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya yang menentukan nasib kita. Ketika kita mulai menerima apa yang datang, kita menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dalam ketidakpastian. Ini mungkin tampak sulit, terutama saat kita dihadapkan pada situasi yang menantang. Misalnya, seorang pengusaha yang mengalami kegagalan besar mungkin merasakan rasa sakit dan malu yang mendalam. Namun, jika dia mampu menerima situasi itu dan belajar dari pengalaman,
dia bisa bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam proses ini, dia tidak hanya menerima hasil yang tidak diinginkan, tetapi juga menemukan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Lebih jauh lagi, penerimaan memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Kita mungkin tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Sebuah contoh sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita terjebak dalam kemacetan lalu lintas, kita bisa merasa frustrasi dan marah, atau kita bisa memilih untuk menerima situasi tersebut, bernafas dalam-dalam, dan bahkan memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengarkan podcast yang inspiratif. Pilihan kita dalam merespons keadaan akan menentukan pengalaman kita. Dalam konteks spiritual, penerimaan bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan sikap aktif yang membawa kita lebih dekat dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kita belajar untuk tidak melawan kenyataan, tetapi untuk mengalir bersamanya. Seperti yang diungkapkan oleh penerima Nobel, Rainer Maria Rilke, semuanya memiliki keindahan, tetapi tidak semua orang melihatnya. Dengan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang ada, kita belajar untuk melihat keindahan dalam setiap momen, bahkan yang paling menantang sekalipun. Penerimaan adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam hidup kita. Dengan mengakui ketidakpastian dan memahami bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan kita, kita bisa mencapai kebijaksanaan yang lebih dalam dan hubungan yang lebih harmonis dengan diri sendiri dan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk merangkul setiap momen sebagai pelajaran berharga yang memperkaya jiwa kita. Dalam perjalanan spiritual, kita seringkali mengalami pergeseran minat yang signifikan, dari pencarian materialisme yang dangkal menuju pencarian makna yang lebih dalam. Seiring bertambahnya kesadaran, kita menyadari bahwa apa yang sebelumnya tampak penting dan menarik, seperti harta benda atau status sosial, mulai kehilangan daya tariknya. Sebagai contoh, seorang profesional yang awalnya terobsesi dengan kenaikan pangkat dan penghasilan yang tinggi, mungkin menemukan bahwa kepuasan sejati datang dari hubungan yang lebih mendalam dan pengalaman hidup yang autentik. Pergeseran ini seringkali disertai dengan pemahaman mendalam bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Saat kita semakin menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Dalam konteks ini, perjalanan spiritual kita mendorong kita untuk menginvestasikan waktu dan energi kita pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti hubungan, komunitas, dan pertumbuhan pribadi. Dalam sebuah kutipan yang menginspirasi, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Hidup yang sederhana, tinggi, dan mulia adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati." Ini menunjukkan bahwa dengan mengurangi ketergantungan pada hal-hal material, kita bisa membuka diri untuk pengalaman yang lebih berharga. Misalnya, seseorang yang memilih untuk menghabiskan waktu berharga dengan keluarga dan teman-teman, atau terlibat dalam kegiatan sukarela, mungkin menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka berfokus pada pencapaian pribadi yang sempit. Pentingnya interaksi yang bermakna juga menjadi salah satu fokus dalam perubahan ini. Kita mulai mencari hubungan yang lebih autentik, yang didasarkan pada rasa saling pengertian dan dukungan. Sebuah anekdot dari seorang penulis dan motivator, Brené Brown, menyoroti hal ini. Konektivitas adalah alasan kita ada. Kita menginginkan hubungan yang mendalam, bukan hanya kenalan yang dangkal. Ketika kita membuka diri untuk koneksi yang lebih tulus, kita menemukan dukungan emosional dan pemahaman yang memperkaya pengalaman hidup kita. Pergeseran dari minat superficial ke pencarian makna yang lebih dalam adalah panggilan untuk menjadi lebih sadar dan terhubung dengan diri sendiri dan dunia. Ini adalah perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi dengan setiap langkah, kita mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Saat kita melepaskan ketertarikan pada hal-hal yang sementara, kita membuka jalan untuk menemukan tujuan sejati dan kebahagiaan yang abadi. Dalam perjalanan ini,
kita diajak untuk menjadikan hidup kita sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan tujuan yang lebih tinggi. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah salah satu aspek paling mendalam dari perjalanan spiritual kita. Saat kita terus belajar dan menggali pengetahuan, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa semakin banyak yang kita ketahui, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita pahami. Seperti yang dikatakan oleh Sokrates, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Kalimat ini menggambarkan kebijaksanaan yang muncul dari pengakuan akan batasan pengetahuan kita. Ketika kita mengadopsi sikap terbuka dan ingin tahu, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita memahami bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan undangan untuk mengeksplorasi dan belajar. Misalnya, seorang ilmuwan yang berkomitmen pada penelitian baru mungkin menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil studi mereka justru lebih menarik daripada jawaban yang sudah mereka dapatkan. Setiap penemuan baru membuka pintu bagi lebih banyak pertanyaan dan kemungkinan menciptakan siklus pengetahuan yang berkelanjutan. Kesadaran akan ketidaktahuan juga mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Dalam interaksi sehari-hari, kita mungkin menemukan bahwa orang lain memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda yang dapat memperkaya pemahaman kita. Seorang guru yang menyadari bahwa setiap siswa membawa latar belakang dan pandangan unik ke dalam kelasnya akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan belajar dari mereka, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan dinamis. Salah satu contoh inspiratif adalah cerita dari Nelson Mandela, yang meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian selama perjuangannya, selalu menunjukkan sikap terbuka untuk belajar dari setiap pengalaman. Ia berkata, "Saya tidak pernah kalah, saya hanya belajar." Melalui ketidaktahuan dan pengalaman, Mandela menemukan kekuatan dalam ketidakpastian dan mampu memimpin dengan visi yang lebih besar untuk masyarakat. Ketika kita mulai melihat keindahan dalam ketidakpastian, kita belajar untuk menjadikan setiap pengalaman, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan kita. Setiap langkah yang diambil dalam ketidaktahuan menjadi ajakan untuk mengeksplorasi, beradaptasi, dan tumbuh. Kita belajar bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan dan tidak perlu menjadi sumber kecemasan. Sebaliknya, itu bisa menjadi kesempatan untuk memperluas pandangan kita dan memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya, kesadaran akan ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang lebih dalam. Dalam mengakui apa yang tidak kita ketahui, kita membuka diri untuk pertumbuhan, eksplorasi, dan koneksi yang lebih otentik dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih besar, di mana setiap langkah ke depan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih sadar akan diri dan lingkungan kita. Kesendirian seringkali dianggap sebagai pengalaman yang negatif, tetapi dalam konteks perjalanan spiritual, ia menjadi sarana yang sangat penting untuk refleksi dan pemahaman diri. Dalam kesunyian, kita menemukan ruang untuk merenung, menjernihkan pikiran, dan menyambung kembali dengan diri kita yang sejati. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf dan penulis Henry David Thoreau, dalam kesendirian saya menemukan kebebasan. Kebutuhan untuk kesendirian bukan berarti kita menolak hubungan sosial, tetapi lebih kepada mengakui pentingnya momen-momen di mana kita dapat menjauh dari keramaian dan kebisingan dunia. Dalam kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara batin kita, memahami perasaan kita, dan mengeksplorasi pikiran-pikiran yang seringkali terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Misalnya, seorang penulis yang menghabiskan waktu di alam sendirian mungkin menemukan inspirasi dan klaritas yang tidak dapat dicapai dalam keramaian kota. Contoh nyata dari manfaat kesendirian dapat dilihat pada praktik meditasi. Banyak orang yang menjalani meditasi menemukan bahwa dengan meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, mereka bisa menyentuh kedamaian batin yang mendalam.
Dalam proses ini, mereka belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan mereka tanpa penilaian, yang membantu mereka untuk lebih memahami diri dan meningkatkan ketenangan pikiran. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Dalai Lama, ketenangan pikiran adalah pondasi dari kebahagiaan. Namun, perjalanan menuju kesendirian tidak selalu mudah. Kita mungkin merasa tidak nyaman atau terasing saat pertama kali menghabiskan waktu sendiri. Perasaan ini seringkali muncul karena kita terbiasa mencari kenyamanan dalam interaksi sosial. Namun, seiring waktu, kita belajar bahwa kesendirian adalah peluang untuk menghubungkan diri dengan kebenaran yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa kesendirian tidak berarti kesepian. Kesepian bisa dirasakan bahkan dalam keramaian, sedangkan kesendirian adalah pilihan yang memberi kita kekuatan untuk mendalami diri. Dalam perjalanan spiritual, kita sering menemukan bahwa dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat lebih hadir dan terhubung dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Rumi, di dalam diri Anda ada sebuah ruang di mana Anda bisa menemukan segala yang Anda cari. Akhirnya, kesendirian menjadi jembatan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam momen-momen refleksi ini, kita belajar untuk mengenali kekuatan, kelemahan, dan keinginan kita. Kita menemukan bahwa kesendirian adalah sahabat yang mengajak kita untuk mendalami perjalanan spiritual kita dan memberi kita alat untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Dengan mengakui kebutuhan kita untuk kesendirian, kita membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih mendalam dan koneksi yang lebih otentik dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Momen titik tanpa kembali adalah pengalaman transformasi yang mendalam, di mana kita menyadari bahwa perubahan yang kita alami tidak dapat dibalikkan. Dalam perjalanan spiritual, momen-momen ini sering muncul sebagai panggilan untuk bangkit dari kebiasaan lama dan merangkul cara hidup yang baru. Pada titik ini, kita menjadi lebih sadar akan ego kita dan permainan emosional yang sering kita mainkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Alan Watts, satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang berarti adalah dengan melepaskan ketakutan akan kehilangan. Ketika kita mengalami momen titik tanpa kembali, kita sering merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang nyaman, namun stagnan, dan dunia baru yang penuh ketidakpastian, tetapi menawarkan pertumbuhan. Misalnya, seseorang yang telah lama bekerja di karir yang tidak memuaskan mungkin tiba-tiba menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah berani untuk mengejar impian mereka yang sebenarnya. Dalam proses ini, rasa takut akan perubahan dan ketidakpastian bisa terasa menakutkan, tetapi kesadaran bahwa mereka tidak dapat kembali ke kehidupan yang lama menjadi pendorong untuk melangkah maju. Kita juga belajar untuk mengamati perasaan dan reaksi kita tanpa terjebak dalam drama emosional. Ini berarti kita mulai memisahkan diri dari identitas ego kita dan melihat pengalaman hidup dengan cara yang lebih objektif. Contohnya, seorang praktisi meditasi mungkin menemukan bahwa dalam momen-momen sulit, mereka dapat mengamati perasaan cemas atau marah tanpa membiarkan emosi itu menguasai mereka. Dalam hal ini, pengamatan menjadi alat yang kuat untuk memahami diri dan merespons situasi dengan lebih tenang. Kita dapat melihat contoh transformasi ini dalam perjalanan hidup Nelson Mandela yang selama bertahun-tahun berada di penjara, mengalami titik tanpa kembali yang mendalam. Dalam situasi sulit ini, ia tidak hanya belajar untuk mengamati dan memahami dirinya, tetapi juga menemukan kekuatan untuk memimpin dengan visi yang lebih besar. Ketika akhirnya ia dibebaskan, ia kembali ke dunia dengan perspektif baru yang lebih luas dan kebijaksanaan yang mendalam. Momen titik tanpa kembali mengajak kita untuk mengadopsi sikap seimbang yang tidak tergoyahkan oleh kondisi eksternal. Ketika kita mampu mengamati kehidupan dengan cara ini, kita menemukan kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari terjebak dalam drama emosional yang tidak perlu. Dalam perjalanan spiritual, setiap pengalaman yang kita hadapi menjadi pelajaran berharga yang mengarah pada pertumbuhan dan pengembangan diri. Dengan demikian, kita diajak untuk merangkul momen-momen titik tanpa kembali sebagai bagian integral dari perjalanan kita.
momen-momen ini bukanlah akhir, tetapi permulaan dari sebuah perjalanan baru yang lebih bermakna dan penuh dengan potensi. Saat kita melangkah ke dalam ketidakpastian dengan keberanian dan kesadaran, kita menemukan bahwa setiap langkah menuju pertumbuhan adalah sebuah hadiah, sebuah langkah menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Perjalanan spiritual kita adalah suatu perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan hubungan kita dengan dunia di sekitar. Dalam merenungkan 6 tanda yang menunjukkan bahwa kita telah terbangun, kita diajak untuk melihat bagaimana setiap pengalaman, baik suka maupun duka, membentuk diri kita dan membantu kita tumbuh. Menghadapi perubahan dalam sensitivitas emosional, penerimaan terhadap ketidakpastian, serta pergeseran dari ketertarikan materialisme menuju pencarian makna yang lebih dalam, semua ini adalah bagian dari perjalanan yang memerlukan keberanian dan komitmen. Kesadaran akan ketidaktahuan mengingatkan kita bahwa hidup adalah proses belajar yang tak pernah berhenti, sementara kebutuhan untuk kesendirian memberi kita ruang untuk merenung dan memahami diri kita secara lebih mendalam. Momen titik tanpa kembali menjadi tanda bahwa kita telah mencapai titik dalam hidup di mana kita tidak dapat kembali ke cara lama berpikir dan berperilaku. Dalam konteks ini, kita diundang untuk mengadopsi sikap yang seimbang dan tidak tergoyahkan oleh keadaan di luar kita. Seperti yang dikatakan oleh Rainer Maria Rilke, tidak ada yang lebih nyata daripada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian dari keindahan hidup yang menantang kita untuk terus berkembang. Dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh, mari kita rangkul perjalanan ini, menjadikannya sebagai jalan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang lebih dalam. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita menuju diri yang lebih otentik dan hubungan yang lebih berarti dengan dunia di sekitar kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.